Ini adalah timbanganku, timbangan digital warnanya pink. Jadi aku mau nimbang beratku sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Timbang ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Devi Ardia dan saya penderita diabetes tipe 2. Sekarang umurnya 32, minum obat, suntik insulin, dan menerapkan pola makan 3J, berusaha diet 3J. Buat yang nggak tahu 3J, nanti bisa cari video aku yang membahas tentang mengatasi diabetes dengan 3J yang ini. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe bisa klik tombol merah di bawah dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru tentang diabetes ataupun masalah kesehatan lainnya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang berat badan pada penderita diabetes. Tapi ini bukan body shaming ya. Jadi banyak yang tanya, kenapa sih kebanyakan pasien diabetes itu badannya kurus? Nah, simak terus ya videonya. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Kenapa sih kebanyakan penderita diabetes itu badannya kurus? Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa penderita diabetes itu badannya kurus banget. Kok banyak yang merasa sangat minder dan sedih, badan saya kok kurus banget ya, padahal kayak makan udah dijaga, makannya sudah banyak, tapi kenapa kok segini-gini aja beratnya gitu. Nah, beberapa faktor itu aku rangkum menjadi 2, antara lain yang pertama karena faktor shock atau kaget. Jadi awalnya orang yang divonis menderita diabetes itu merasa sangat kaget karena gula darahnya tinggi banget. Akhirnya beliau ini jaga makan dan pantangannya banyak banget. Yang normalnya biasanya makan nasi putih, terus gorengan, habis itu minuman manis-manis, kemasan, dan jajan apa aja bebas, menjadi stop total karena nggak ingin diabetesnya tambah parah. Dan pola makannya pun berubah kan. Misalnya sebelumnya nasi putih 1 piring, terus ayam goreng, tahu, tempe, sayur, kerupuk dan segala macam, langsung drastis banget makannya berubah jadi oseng pare sama telur rebus gitu aja. Nah, itu kan sangat mempengaruhi asupan harian ya. Nah, faktor yang pertama itu karena adanya faktor shock atau kaget, jadi penderita diabetes itu diet makanan yang terlalu ketat. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ketoasidosis. Ini terjadi karena gula darah yang sangat tinggi, ya, gula darahnya sangat tinggi sehingga gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Saat kita membutuhkan energi, ya, orang normalnya kan kalau laki-laki itu butuh sekitar 2000 kilokalori, sementara kalau perempuan itu 1500 kalori. Dan ini ya tergantung pada ini juga kegiatan sehari-hari ya, sama faktor badan juga. Kalau misalnya badannya tinggi besar ya kalori yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ketoasidosis ini itu mengambil energinya nggak bisa dari sel, dari glukosa, tetapi ngambilnya dari sel lemak dan otot. Bahasa awamnya, energi kita ini makan dari dagingnya kita sendiri ini. Jadi daging itu kan terdiri dari otot ya. Jadi ototnya ini digunakan menjadi energi ya, lama kelamaan ototnya akan mengecil. Jadi kita semakin tambah kurus. Nah, gimana caranya supaya gemuk? Yang pertama, kendalikan gula darahnya. Nanti kalau pelan-pelan gula darahnya bisa terkendali, misalnya di bawah 150 terus ya. Lama-lama kita akan bisa mengambil
energi dari gula darah tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin menambah asupan makan harian, itu bisa mengkonsumsi makanan yang sehat tetapi aman buat diabetes. Contohnya apa? Misalnya kita makan alpukat, buah alpukat itu boleh. Kemudian kacang-kacangan, tapi hati-hati juga sama asam uratnya. Lalu bisa konsumsi susu low fat, terus susu kedelai. Habis itu bisa keju kalau misalnya nggak punya masalah dengan kolesterol. Nah, saya mau cerita nih, dulu waktu pertama kali tahu divonis diabetes itu gula darah kan sampai 500-an. Nah, yang terjadi adalah saya kaget dan shock. Kayak aku nggak mau nih diabetesku tambah parah. Jadi sangat menjaga pola makan yang sebelumnya nasi putih banyak, terus protein, goreng-gorengan, kerupuk, apa segala macam manis-manis, menjadi stop sama sekali karbo, tepung, minyak. Waktu itu 3 itu yang aku hindari. Karbo, tepung, minyak. Jadi kebanyakan makan kayak cuma oseng sayuran, terus ikan yang direbus, terus ayam yang dikukus, gitu-gitu aja. Dan awalnya berat badan aku itu sekitar 72 kilo dengan tinggi badan 158, bisa dibayangkan kan gemuknya gimana. Nah, setelah sekitar 2-3 bulan aku pantang makan yang karbo, gula, tepung itu, berat badanku langsung turun 10 kilo jadi 62. Dan itu ngefek banget, badan rasanya enteng, tapi memang nafsu makan gak terpuaskan karena aku ngerem banget, kayak nahan kepingin ayam goreng, enggak ada tepungnya digoreng gitu kan. Akhirnya dada ayam kukus. Nah itu kan memang sehat protein, tapi rasa selera makannya itu kurang apa ya, kurang terpuaskan gitu. Akhirnya pelan-pelan aku mulai makan yang digoreng-goreng dikit, terus mulai makan yang manis-manis walaupun pakai gula Tropicana Slim gitu. Nah, kemudian saat aku konsul ke dokter poli penyakit dalam, dianjurkan juga untuk mempercepat turunnya karena aku juga tergolong turunnya itu susah, jadi pakai obat dan pakai insulin. Nah, kebanyakan orang yang pakai insulin itu berat badannya lumayan naik daripada pakai obat. Karena pada saat suntik insulin, kelebihan gula itu diubah menjadi lemak oleh hormon insulin. Nah, sekarang berat badan aku itu sekitaran ya 66-67, walaupun harusnya nurunin sampai 60 kilo, tapi susah banget untuk nurunin. Jadi ya sudahlah, aku merasa lumayan nyaman juga walaupun agak gendut ya, enggak agak gendut ya, emang gemuk ya, kelihatan gemuk di berat badan 6667 ini. Nah, terus gimana sih cara menyingkapinya? Apakah penderita diabetes itu harus gemuk ataupun harus kurus? Ya sebenarnya ya enak kurus, karena berat badan kurus ideal itu badan jadi lebih enteng, ringan. Itu lebih baik daripada penderita diabetes itu gemuk kayak saya, karena rawan resisten terhadap insulin. Jadi insulinnya kurang bisa merespon karena terlalu banyak lemak. Nah, jadi buat bapak ibu yang badannya kurus, hal yang harus dilakukan adalah jaga gula darah supaya stabil dulu ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat tetapi masih aman buat diabetes, seperti yang saya sebutkan tadi, kacang-kacangan, alpukat, keju, lemak ikan, minyak ikan. Nah, itu kan lumayan sehat ya, lemak tapi lumayan sehat. Kemudian yang ketiga, jangan sedih, jangan stres. Karena apa? Entah kita kurus, entah kita gemuk, asalkan gula darah kita stabil, itu berarti kita sehat ya. Jangan terlalu dipusingin, yang penting tetap jaga makan, olahraga, kelola stres. Kalau omongan orang, si Pak A ini
dulu gemuk sekarang kurus, ngenes banget ya, pasti sakitnya parah banget. Nggak usah dihiraukan omongan orang itu kan ya macam-macam. Yang menjalani sendiri itu kita. Ya, lebih baik badan kita ideal, gula darah kita stabil dan kita sehat. Itu aja udah cukup Bapak Ibu ya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nimbang berat badan aku nih. Berat badan aku apa bener sih segitu? Nah, ini sebenarnya agak-agak malu ya, tapi ya udahlah. Oke, yuk lihat aku nimbang berat badan ya. Ini adalah timbanganku, timbangan digital warnanya pink. Jadi aku mau nimbang beratku sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Timbang ya. Oke. Jadi tertera di situ 66 pas. Ya, beratnya. Nah, jadi beratku 66. Harusnya turun 6 kilo lagi nih supaya jadi 60. Tapi ya lumayan lah. Nah, itu tadi video penjelasan aku tentang kenapa penderita diabetes badannya kurus. Semoga video ini bermanfaat buat semua subscriber aku, khususnya buat yang penderita diabetes, supaya bisa tetap hidup sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.